Thank you said I did it my way. I just want to live while I'm alive. It's my life. Enggak. Sore tadi itu saya disodori materi sama anak saya. Jadi materinya saya pakai karya. Perkara lucu ndak lucu, yang penting riang gembira. Ya. Pakai materinya kerupuk. Kenapa? Karena kerupuk itu makanan khas warga plus 62. Kalau orang dulu bilang itu makan kerupuk itu jadi layak, jadi enteng, kata orang dulu. Jadi saya itu curiga, jangan-jangan orang dulu itu ya, zaman kerajaan dulu yang bisa terbang pakai ilmu saipi angin, ya. Wes. Kemudian dulu dietnya itu juga makan kerupuk. Jadi kerupuk itu sudah ada dari zaman dulu di warga plus 62 itu. Makanya di luar negeri itu tidak ada yang namanya kerupuk. Soalnya kapan hari itu juga ada yang pernah tanya, kerupuk itu bahasa Inggrisnya apa? Kan gitu ya, kayak gitu ya. Kan gitu tanya, kerupuk itu bahasa Inggrisnya apa? Orang Jepang itu mengatakan kalau kerupuk itu namanya itu tepung ajaib. Karena enak, renyah, gurih, tidak selilitan. Itu kenapa jadi namanya bubuk ajaib. Sebenarnya kerupuk Milan itu aslinya dari mana? Ada yang tahu enggak? Dari mana? Dari mana? Dari Itali kan? Nah, karena namanya kerupuk Milan. Nah, bukan. Justru itu malah dari Perancis aslinya. Dari Perancis. Bahasa Perancisnya itu Crustilan de Crevettes. Ya, gitu. Ya. Saya yakin semua teman-teman yang ada di sini malam ini mesti punya akun media sosial masing-masing. Facebook, Instagram, Twitter. Kalau Twitter kayaknya jarang. Dan saya yakin semua teman yang ada di sini malam ini atau yang lagi nonton di rumah pasti Facebooknya gabung di grup Facebook Lumajang, atau paling enggak gabung di Facebook grup Lapor Lumajang miliknya pemerintah Kabupaten Lumajang. Dan saya sering jumpa ini teman saya sendiri kerja, dia naik sepeda motor nih, terus dia lihat jam, ini udah jam 4 sore nih. Waktunya saya sholat asar nih. Akhirnya dia berhenti Jangan di situ. terus dia sholat. Innalaminaina kami di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu yang diambil itu HP. Terus dia posting status, ya kan? Alhamdulillah 4 rakaat. Coba bayangin, dia mikirnya mungkin Tuhan ini lagi kerjasama dengan Facebook. Coba bayangin kalau Tuhan kerjasama sama Facebook, ya apa yang terjadi? Malaikat juga bikin akun Facebook. Nanti kalian habis posting status, ya dia kan habis posting status. Alhamdulillah 4 rakaat. Terus malaikat rokib jawab di bawahnya, ya bro, udah tak catet, nggak usah dipamerin gitu. Itu masih penting ya, malaikat rokibnya. Kalau misalkan Israel yang komentar di bawahnya gimana coba? Udah, yang penting lu rajin aja sholat, soalnya 2 hari lagi waktumu sudah habis. Mantap. Eleng apa enggak sing arek cili, ya arek cili jualan cilok, ya kan? Ini dia pernah viral di grup Lumajang. Jadi ada pembeli, kalau nggak salah posisinya, oh bener ini nggak salah. Dia ini jualan di POM Sukodono, anak kecil. Dia jualan cilok. Nah terus sama pembeli itu difoto, terus diposting nih, dinaikin di grup, ya kan? Terus pasti bahasanya lur telur, ya kan? Iki si anget lur, gitu. Ini anak lokasinya di jalan di POM Sukodono. Dia jualan, bantu orang tuanya untuk membiayai sekolahnya.
begitu. Dan komennya luar biasa. Like-nya itu saya lihat ada 1.300 waktu itu. Like-nya. Jadi kalah status like saya kalah sama dia. 1.300. Komennya ada 930. Dan komentarnya di situ positif semua. Amin ya Allah. Berikanlah dia rezeki. Lariskanlah dagangannya. Luar biasa 930 komentar itu. Saya coba komen, ikut-ikutan goblok nih. Saya komen di dalamnya. Semoga anak ini menjadi generasi bangsa yang soleh, menjadi anak yang cerdas. Saya komen begitu. Dan tahu nggak di bawahnya itu yang komen? Malah dia memanfaatkan dari hiruk pikuknya viralnya dia tadi itu. Di bawahnya isinya, terima kasih Kak Zeta udah promoin NS Skincare kita. Ini direkomendasi loh sama Kak Zeta. Coba bayangin. Saya nggak kenal sama dia. Saya nggak kenal. Ya Allah, netizen luar biasa itu. Akhirnya karena saya merasa saya kok goblok ya ikutan komentar di sana. Saya samperin ke anak tadi itu di Pom Sukodono itu ya, Dek. Beli cilok Dek, 10.004 saya bilang begitu. Oh iya Kak. Terus dia jawab. Saya tanyain lagi sama dia, Dek, kemarin viral ya. Terus dia jawab, iya Kak, alhamdulillah saya viral Kak, ada 1.300 like itu. Oh iya, kamu dia pakai akun Facebook juga, dia pakai Facebook. Nah, akhirnya terakhir saya bilang sama dia, Dek, kemarin dari komentar itu yang kamu dapat apa? Alhamdulillah Kak, komentarnya doa semua 900 itu. Terus daganganmu nggak laku Kak, cuma tetap hanya doa dari masyarakat Lumajang. Saya dulu itu pernah kuliah saya itu lulusan PGSD. Tahu PGSD? Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Bayangin bagaimana pendidikan Indonesia kalau gurunya seperti ini. Coba bayangin. Tapi dulu waktu di sekolah saya ini lumayan termasuk siswa yang cerdas. Kenapa cerdas? Karena saya paham betul kalau belajar itu wajib, tapi nyontek itu gila. Ngomong soal nyontek, saya dulu itu kalau nyontek itu wah sudah menjadi takbiat itu. Sampai kalau nyontek itu nggak pernah sedikit. Wah banyak. Romawi 1 bilang ganda nyontek, IC nyontek, sampai ngisi biodata nyontek. Bayangin, pendidikan di Indonesia ini kurang merata. Masih ada kesenjangan pendidikan yang sangat kontras di Indonesia. Sangat kontras. Kenapa? Karena anak-anak orang kaya sekolahnya ya di sekolah kaya, anak-anak orang miskin sekolahnya ya di sekolah miskin. Tapi sorry, saya bukan orang miskin ya, saya orang susah ya. Sekolahnya ya di sekolah susah. Itu masih soal uang saku, belum lagi soal mainan. Wah, mainannya orang kaya-kaya itu, anak-anak orang kaya itu, wah pasti mahal-mahal, pasti impor. Ada Tamiya, pernah tahu Tamiya kan? Nah, Tamiya ada lintasannya itu. Enak kalau orang kaya mainnya gitu, seneng saya lihat. Dan kalau orang kaya ke saya ini, paling-paling ya mainan balap keong, perlenek itu loh, yang jalannya gini lambat. Aduh, waktu SMP sering telat, sampai itu sekolah telat, tanya ini gurunya galak. Eka, kenapa kamu telat? Bu, saya kesiangan. Wah, nyanyi. Waduh, dihukum nyanyi, suruh nyanyi ya. Nyanyi kan salah, suruh nyanyi lagi salah lagi. Itu hari pertama. Hari keduanya telat lagi. Eka, kenapa kamu telat? Kesiangan Bu. Nyanyi, suruh nyanyi lagi. Hari ketiga gitu. Eka, kenapa kamu telat? Pasti kamu kesiangan lagi. Enggak Bu, saya hafalin lagu yang kemarin. SMP sama SMA sudah berubah. Saya sudah bisa memanage waktu, tidak telat. Kenapa biar telat? Karena di SMA saya itu, lebih galak. Telat 3 menit aja
disuruh lari 4 kali putaran lapangan itu, lapangan tembak lagi. Wah, wow itu. SMA dulu pernah ikut ekskul, ekstrakurikuler PMR. Oh, spesialis nafas buatan. Iya, spesialis nafas buatan. Kalau hari Senin ada upacara itu, ada cewek yang pingsan, wah cepat-cepat, wah fast respon kan? Wah. Mau tak kasih nafas buatan, wah bangun duluan. Katanya, wah gak jadi ya. Pindah posisi aja, pindah posisi. Oh pindah sekolah dia. Waduh, ayo. Minta tepuk tangannya dulu dong. Keresahannya kali ini tentang hewan peliharaan. Indonesia itu lucu, peliharaannya aneh-aneh. Pelihara bekecot, ada yang pelihara kecoa, ada yang pelihara tuyul. Kan lucu, bukan hewan tapi bisa dipelihara. Kecoa itu banyak orang takut gara-gara kecoa ini bisa bikin cewek yang anggun jadi maco, bisa bikin cewek yang maco jadi lemah gemulai. Pernah ini kejadian di warung kopi, anak 4 gitu, enak-enak ngopi, ada kecoa di bawah, pakai mode still jadi nggak kelihatan, tiba-tiba udah ada di kaki. Ada satu yang lihat kan, kecoa 4-4-nya naik ke atas meja. Bayangkan di warung kopi isinya cowok semua, 4 cowok keker-keker, bukan saya loh ya, saya enggak. Ada kecoa naik ke atas meja. Nah ini kan lucu, nggak boleh ngerokok ternyata. Pernah juga ada kejadian cewek cantik lemah gemulai, anggun lah, ada kecoa jiwa laki-lakinya keluar, dipukul dengan teriak kecoa. Mau misu tapi nggak boleh, rokokan aja nggak boleh. Rokokan nggak boleh, mau misu nggak boleh. Kok ya semuanya mau disensor di situ. Hewan peliharaan yang paling disuka itu ada 2. Yang pertama kucing, yang kedua anjing. Ini nggak misu loh ya? Nggak disensor kan berarti ya? Ya, saya itu takut sama kedua-duanya. Saya kan penasaran, kenapa kok setiap dekat kucing ini tidak nyaman? Kan padahal kucing itu teman semua manusia katanya. Bunda, kenapa ya kok kalau sama kucing ini kok tidak enak gitu loh? Sakjane sebenarnya ini kamu pernah punya tragedi sama kucing. Kenapa? Pikiran ya, di pikiran, aduh, pas kecil pernah digigit kucing apa-apa gitu, akhirnya sampai takut. Enggak ternyata. Jadi ketika umur 9 bulan, saya itu dicariin di rumah enggak ada. Di rumah dicariin enggak ada. Ternyata saya di bawah mesin jahit makan sama kucing. Dan namanya akhirnya setiap cewek yang dekat sama saya suka kucing semua. Mantan terakhir saya itu panggilannya kucing, yang mana sama ibunya pelihara hewan di rumah aja nggak boleh. Nah ini kok bisa, nggak boleh pelihara hewan tapi dipanggil kucing, kan lucu. Terakhir saya hidup di Surabaya itu tinggal di komplek yang pelihara anjing semua. Jadi tiap subuh ini ya, kalau tiap subuh mau subuhan di masjid itu harus lewat 2 blok. Di 2 blok itu anjingnya dilepas di luar semua. Jadi tiap hari itu kalau mau berangkat ke masjid bawaannya itu deg-degan. Bukan deg-degan telat, deg-degan dikejar anjing atau enggak. Jalan di semak-semak itu ada gerak-gerak gitu, kresek gitu. Ah, kucing balik. Dan keluar denggo. Ya namanya sudah takut ya, lari. Ternyata anjingnya anjing Chihuahua. Yang lucu kecil itu, ya namanya udah takut ya, gimana lagi? Kucing yang dipelihara, yang hidupnya di masjid, kan muslim saya ya.
kan kucingnya beriman. Jadi walaupun kita tuh tidak punya dosa kucingnya, tak ada dosanya. Bikin pahala terus, ibadah terus. Tapi tetap akhirnya sama anjing tidak bisa ya. Kan mau gimana lagi ya? Kalau mau temenan sama anjing itu syaratnya cuma satu biasanya. Anjingnya yang beriman. Kan pilihannya ini ya. Saya yang pindah atau anjingnya yang tidak ada. Ya. Saya Aryo dan kemarin saya sudah ke THT, jadi telinga saya sudah baikan karena minggu kemarin marah. Dan saya ini sebenarnya rabun karena dari tadi saya tidak melihat tepuk tangan. Saya rabun itu pakai kacamata itu pertama kali itu SMP. Waktu pertama kali pakai kacamata saya ke sekolah, itu orang-orang itu selalu nanya, loh, kamu minus ya? Minus apa? Minus atau silinder? Kalau silinder berapa? Kalau minusnya apa? Kalau bukan minus karena banjir nggak apa-apa saya ambil. Gara-gara saya rabun ini, saya pernah putus dengan pacar saya. Kita makan itu saya heran, kenapa dia diam saja dan cuma senyum-senyum aja. Terus habis itu ya udahlah mungkin ya, lagi bahagia karena makan bersama saya. Kita makan selesai kita jalan balik. Pas jalan balik itu saya nanya, mau balik nih? Ya, mau nonton nggak? Nggak usah nonton. Loh, kenapa? Percuma, subtitlenya nggak kelihatan. Akhirnya setelah kita balik, ada cewek di depan kosannya bawa parang. Saya heran kan, saya pakai kacamata saya, ternyata cewek saya. Terus saya lihat ke belakang, ternyata temennya ya gitu. Gara-gara rabun ini juga saya kesulitan untuk mencari hal-hal kecil. Tapi kayak mencari dasi, kalau hari Senin mencari dasi, mencari kontak, mencari remote. Tapi saya heran, ibu saya itu, beliau itu pakai kacamata. Tapi kenapa ibu saya itu selalu tahu? Saya cari, Ma, lihat ini ya, topi di kamar, nggak ada. Ibu saya masuk kamar ini, topi itu tiba-tiba ada di atas meja. Itu apa? Topi itu. Saya kehilangan remote. Ma, lihat remote dah. Ada di pinggir TV. Gak ada saya lihat ini. Gak ada di pinggir TV, gak ada. Ibu saya menepuk. Saya noleh gini. Itu apa? Saya balik noleh, ada remote. Pakai ilmu apa itu? Saya heran itu. Pasti pakai ilmu hitam. Tapi ngomongin mama ya, bayangkan kalau mama itu jadi satpam di mall. Kita datang, nanya, Bu, kemeja di mana kemeja? Jawabnya, belanja terus, habisin uangnya. Bu, tension mana? Main terus, sana pulang belajar. Tapi ini masih mending karena saya rabun dan susah mencari barang-barang kecil. Akhirnya saya memutuskan suatu saat nanti kalau saya mau cari pacar lagi, karena saya tadi sudah putus, saya akan cari pacar yang gemuk. Karena kalau besar, rabun, itu masih kelihatan. Saya juga punya teman di Jakarta sana. Ini rabunnya akut banget.
Sampai dia tidak bisa melihat penderitaan rakyat. Jadi kalau di jalan kita di jalan gitu ada tukang becak yang tidur gitu, orang tua ngeblu disensor. Jadi terus kalau lihat pengemis disensor. Terus saya tanya, kamu kerja di mana? KBI. Karena apa? Selama minusnya bukan karena banjir, ya kita ambil itu rakyat. Terima kasih, saya Aryo Nadasuri. Terus Ini kalau yang punya warung di roasting enak nggak? Listen the song. Gimana, gimana? Yang punya warung di roasting gimana? Atau break dulu? Silent prayer for the fainted party. Tetapi karena manajer Derjong ini namanya Erik, cuma dia tidak seberuntung Erick Thohir. Jauh. Kalau Pak Erick Thohir itu dia punya banyak perusahaan gede besar. Ini warung kopi satu aja dijalanin sendiri. Gak kuat kan pegawai. Itu kalau Erick Thohir. Beda lagi kalau sama Erik Sukamti. Oh, Endang Pak. namanya kan Erik gitu, Erik Sukamti. Istrinya ada banyak. Ini nikah? Udah? Oh belum nikah. Oh masih mau menikah. Oh ya. Manajer Derjong ini akan menikah di bulan Desember kan? Yakin tapi? Kopi gratis. Apes katanya. Jadi semuanya yang nonton ya, bulan Desember datang ke Derjong, kopi gratis. Kopi gratis. Kopi tok tapi. Gak usah gelas. Gak usah gelas. Gak usah banyu. Gak usah banyu, kopi tok. Bubukan tok. Kan jadi kelambuti bubukane. Tapi saya cukup bangga karena punya warung, dijaga-jaga sendiri warungnya, didesain-desain sendiri. Enggak Pak. Loh, Enggak Pak. terakhir. Kok malah aku jadi roasting iki? Kok malah aku jadi kena iki malah? Mas Heri ini calonnya itu saking dia tidak percayanya dengan pegawai. Kalian tahu yang pegang uang, waduh, kasirnya itu calonnya. Waduh. Jadi sebenarnya dia itu cari istri atau cari pegawai? Atau ini perlu ditelusuri baik-baik ya. Atau jangan-jangan dia mau menikahi mbaknya yang kasir tadi biar dia nggak bayar. Loh, saya jangan sendirian dong, saya ditemenin. Kalau tak tahu ada kemana? ini. Dia takut saya roasting juga. Enggak, tadi tak lempar ke sampean ini aku lungguh. Lah kok malah pancet ngadeg. Tapi tadi saya ingat ya, tadi aku iling banget. Desember dia mau nikah. Ya, Desember kan? nikah. Terus dibilangi apes, ton saiki ditonton wong akeh. Karena Desember Derjong akan kopi gratis. Terus tanpa gelas dan lain sebagainya. Pak Belani. Ya. Roasting kok Belani. Seakan. Tak terima penonton roasting kok Belani. Nah, nanti kita kasih menu KSTG aja. Tahu nggak KSTG apa? Jadi KSTG kopi susu tanpa gelas. Di plastiki, ambil sedotan. Galek wis, koyo kate jagongan ditemplekno ndek kene. Aduh ya. Terus coba bayangin ketika kamu pernah nggak sih, ya kan?
kita kan ini nih pasti pernah minum kopi ya, terus di situ di area nggak boleh apa jualan kopi, akhirnya dia jual pakai plastik itu kan, Plastik, ya. cup itu kan. Cup. Pernah nggak ya Pak coba mau diseruput panas, ya kan? Sama orangnya masih dikasih sedotan. Lagi Coba dipraktekin ya apa rasanya kepanasan minum kopi. Ini anu kopi. Ya. Mana? Kemudian mana di mana? Bisa aku dikon berat lagi. Wah ya. Tapi beruntung banget si Mas Erik ini ya. Dia punya calon yang dia bekerja di kantor pemerintah di Kominfo ya. Wah, asik. Iya. Asik. Kalau namanya Kominfo itu kan dia pasti aman dari berita kan. Oh, ada. Mana ada Kominfo diberitakan. Iya kan DS kayak berita. Iya, makanya nggak mungkin di Jom ini dapat berita sudah. Enggak mungkin wong DS kayak berita. Apa iso di-framing kan. Enak. Atau multi talent memang. Multi talent. Coba bayangkan. Jualan kopi bisa, ya kan? Bikin taman bisa, bikin sofa bisa. Itu multi talent apa kurang budget itu? Kurang budget ya. Mudah-mudahan TV soalnya. Urusin warung nggak pakai karyawan, mau nikah diurusin sendiri ke KUA. Terus yang ketiga masih ngurusin skripsi. Kemarin pulang, kok kamu bukanya siang? Kan biasanya pagi jam 10 sudah buka. Kok agak siang? Iya mas. Sama tahu nggak? Apa? Aku ngurusi iki loh mas. Iki persyaratan nikah. Oh, kok ribet ngono? Iya mas. Makanya aku. Ya terus karepmu ya apa? Ya aku pengen cepet gak ribet. Nang mari. Terus tak jawab waktu itu. Nah terus kamu maunya enak di awal sampai nanti nikah enak. Kan gak adil. Adil. Kalau pingin nggak ribet, pingin enak, nggak usah nikah, kumpul kebo aja. Wah enak itu, wah enak dijamin, wah enak lah itu. Wah enak, masih aku yang kepingin, tapi nggak oleh, nggak boleh ya, nggak boleh. Coba ya mesti kumpul kebo itu ya wes coba. Nah yo, kalau setahu saya kumpul kebo yang geruntel lah ya. Geruntel dek ledok kono geruntel. Listen a song for the broken hearted. No silent prayer for the faith departed. And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. But I ain't gonna live forever. I just want to live, I like alive. It's my life, my heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just want to live, I like alive. It's my life, it's now or never. But I ain't gonna live forever. I just want to live, I like alive. It's my life, my heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just want to live, I live.